Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman apa kabar? Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Tech 101 ini. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta webinar Tech 101 yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan mengikuti webinar 01 di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, dengan sangat antusias sekali, perkenalkan, nama saya Devi Oktavia yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini, sampai acara selesai nanti. Namun sebelumnya, kami ingin tahu terlebih dahulu, teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar Tech 101 ini, berasal dari daerah mana aja sih? Silakan teman-teman tulis nama daerahnya di kolom komentar di pojok kanan bawah ya. Silakan teman-teman. Sepertinya teman-teman di sini masih malu-malu ya? Atau ada yang merasa tegang? Nggak usah tegang ya teman-teman. Pokoknya santai aja, relax, tapi tetap menyimak acara dengan baik ya. Oh, sini sudah ada ya. Oh, teman-teman ada yang berasal dari Semarang. Hai Junda. Terus ada yang dari Kediri. Halo Salsabila. Oh, ada yang dari Bali, Bandung, Sidoarjo. Banyak ya yang dari Jogja. Oh, ada yang dari Makassar. Halo Zahra. Ada yang dari Palopo. Wah, banyak ya. Mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa disebutin satu persatu karena waktu kita yang sangat terbatas. Yang jelas, terima kasih sekali teman-teman sudah bergabung dalam acara webinar Tech 101 di pagi hari ini. Baiklah teman-teman, selama 2 jam ke depan, kita akan disuguhkan rangkaian acara webinar Tech 101 yang bertemakan pengenalan pajak untuk milenial. Yang pertama, pembukaan MC yaitu oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada pemaparan CV moderator. Lalu disusul dengan pembukaan oleh moderator. Acara kelima ada pemaparan materi dari narasumber, lalu disusul dengan diskusi tanya-jawab, lalu ada penutupan dari moderator. Selanjutnya ada pengerjaan post-test, yang kesembilan ada pengisian kuesioner saran dan daftar hadir, lalu ada sesi foto bersama dan penutupan acara. Di akhir acara kami juga akan memberikan hadiah menarik bagi yang beruntung. Jadi, teman-teman tetap disimak acaranya sampai akhir ya. Adapun tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta webinar selama acara berlangsung adalah, untuk panitia bisa disiapkan slide-nya. Ya, untuk tata tertibnya adalah peserta wajib menggunakan nama lengkap yang telah didaftarkan dalam form pendaftaran. Peserta dimohon untuk memasuki ruang meeting webinar sebelum jadwal dimulainya webinar. Peserta wajib berpakaian sopan, rapi, dan memperhatikan etika dalam ruang webinar. Peserta tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang webinar dan atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya acara. Peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Peserta dimohon untuk menonaktifkan suara, kecuali diberikan kesempatan oleh moderator. Peserta wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan webinar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bertugas, dipersilakan.
Baiklah teman-teman, sebelum kita menginjak ke inti acara, sekedar mengingatkan teman-teman jangan sampai lupa untuk mengerjakan pretestnya ya, melalui G-Form yang linknya sudah dibagikan di grup WA. Waktu pengerjaannya akan berakhir pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Baiklah teman-teman, langsung saja saya terlebih dahulu moderator hebat kita yang akan memandu acara diskusi. Moderator kita lahir di Sejiram pada tanggal 5 Juni tahun 2000. Pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 7 Kabanjahe pada tahun 2006 hingga 2012. SMP Negeri 1 Kabanjahe pada tahun 2012 hingga 2015. SMA Negeri 1 Kabanjahe pada tahun 2015 hingga 2018. Dan sekarang dia adalah seorang mahasiswi aktif semester 5 dari Prodi D3 Pajak PKN STAN. Oke, langsung saja kita sambut moderator kita. Laura, sudah dipersilakan. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih kepada MC yang sudah memperkenalkan. Mungkin saya memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Laura Marpaung dan sekarang saya sebagai mahasiswi PKN STAN Prodi D3 Pajak. Nah, di sini saya akan sebagai moderator untuk memandu jalannya acara webinar kita. Nah, tidak sendirian, saya juga oleh mahasiswa dan mahasiswi PKN STAN. Nah, acara webinar kita sendiri mengangkat topik mengenai pengenalan pajak bagi kaum milenial. Nah, kita tahu sendiri nih, kita-kita yang ada di sini merupakan kaum milenial tersebut. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa memahami apa sih sebenarnya pajak itu dan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Tapi pasti semua orang bertanya, emang apa sih pentingnya kita mengenalkan pajak kepada teman-teman semua. Nah, karena apa? Karena webinar ini akan dijelaskan nih di sini apa-apa saja yang perlu dan apa saja pentingnya pengenalan pajak tersebut. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita bakalan kenalan dulu nih sama narasumber kita. Ada yang ganteng dan ada yang cantik nih. Yang pertama, narasumber kita, boleh ditampilin CV-nya. Ada saudara Andri Widiatmoko. Nah, saudara Andri Widiatmoko merupakan mahasiswa PKN di juga pernah di SD 3 Semarang, SMP Negeri 2 Semarang. Narasumber kita ini bertempat dan tanggal lahir di Semarang 10 Juni tahun 2000. Bukan hanya narasumber yang pertama saja, kita punya narasumber yang kedua yang tidak kalah hebatnya juga. Ada, boleh ditampilin CV-nya? Ada saudari yang lahir di tanggal Februari 2000, pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Tangerang dan SMP Negeri 1 Tangerang. Dan saat ini sebagai mahasiswa aktif PKN STAN program Diploma 3 Pajak. Nah, tanpa menunggu, kita langsung aja masuk nih ke materi yang bakalan sangat menarik. Untuk saudara Andri dipersilahkan untuk pemaparan materinya. Cek. Suara saya terdengar ya? Siap, terdengar. Baik. Ya. Baik, terima kasih Laura sebagai moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi teman-teman semua, perkenalkan, saya Andri Widiatmoko dari Prodi D3 Pajak 2018, Politeknik Keuangan Negara STAN. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini, saya sebagai narasumber webinar Teks 101, pengenalan pajak untuk milenial, akan menyampaikan nih beberapa materi tentang perpajak sangat awal bagi teman-teman semua. Nah, isinya apa aja sih? Mungkin bisa kita masuk ke slide pertama. Nah, nanti kita akan membahas apa itu pajak, kemudian subjek pajak, lalu kesalahan tentang fungsi pajak dan urgensi pajak. Nah,
biar teman-teman ini nggak nunggu lama lagi, kita langsung masuk ke materi pertama. Apa itu pajak? Nah, di sini teman-teman pasti udah sering banget ya dengar kata pajak dong. Apa kalau teman-teman dengar kata pajak itu langsung pada takut atau pada gimana gitu. Nah, next dulu slide-nya. Nah, pajak sendiri sebenarnya udah diatur dalam undang-undang ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, pengertian pajak ini yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan kalimat-kalimat tersebut ya teman-teman, biar lebih paham. Nah, yang pertama ada kontribusi wajib kepada negara. Apa sih artinya itu? Yaitu setiap warga negara yang telah memenuhi syarat objektif yang sudah ditentukan oleh undang wajib memberikan kontribusi untuk negara berupa pajak. Nah, saat ini syarat yang berlaku adalah batas penghasilan karena pajak setiap bulan, yaitu 4.100.000 untuk orang pribadi. Artinya, ketika seorang warga negara tersebut telah memiliki pendapatan atau penghasilan di atas nilai tersebut, maka warga negara harus memberikan kontribusi pajak. Dalam hal ini adalah pajak penghasilan. Hal yang sama juga berlaku pada wajib pajak badan. Namun, untuk WP badan, besaran pendapatan tertentu tidak sama dan memiliki regulasi sendiri. Kemudian, poin kedua yaitu terutang oleh orang pribadi atau badan. Artinya bahwa pajak terutang bagi semua warga negara, baik dia orang pribadi maupun bentuk badan seperti CV, firma, maupun perseroan terbatas. Lalu yang ketiga ada bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, di sini ada kata berdasarkan undang-undang, memang. Jadi, pajak sendiri telah diatur dalam berbagai undang-undang yang ada di negara Indonesia. Setiap undang-undang memiliki orientasi pemanfaatannya sendiri agar dapat bekerja secara efektif. Oleh karenanya, pajak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Nah, pelanggaran pada bidang perpajakan ini juga berpotensi dikenai sanksi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Disebutkan bahwa manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara karena sistem dari pengelolaan dan perencanaan yang panjang. Oleh karenanya, manfaat pajak akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang dan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Hal ini berbeda dengan retribusi ya teman-teman. Misalkan retribusi yang dibayarkan secara langsung, misalkan retribusi parkir. Nah, itu kan kita langsung mendapatkan manfaatnya yaitu berupa fasilitas parkir dan keamanan motor kita. Nah, penggunaan pajak ini akan lebih bersifat makro ya teman-teman. Jadi dalam hal artian seperti fasilitas kesehatan gratis, fasilitas pendidikan, dan juga misalkan harga BBM yang disubsidi dan lain-lain. Kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Tentunya pajak yang telah kita semua bayar sebagai rakyat Indonesia ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita juga. Nah, dalam hal ini pemerintah berusaha mengalokasikan penggunaan pajak yang telah dikumpulkan dengan baik yang diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering kita kenal dengan APBN. Nah, gimana mungkin udah pada punya gambaran ya tentang pajak ya teman-teman. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pajak. Next. Kemudian jenis-jenis pajak di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cara pemungutan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh WP, wajib pajak, dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sebagai contoh nih teman-teman, pajak penghasilan, terus pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan oleh orang lain. Misalkan pajak pertambahan nilai. Lalu berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Seperti kata-katanya, berarti kan pajak subjektif itu pajak yang berpangkal pada subjeknya. Misalkan pajak penghasilan. Lalu kemudian ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, yaitu misalkan pajak pertambahan nilai. Nah, yang terakhir berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Nah, biar teman-teman lebih paham, kita masuk ke slide berikutnya.
Nah, oke, yang pertama ada pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Nah, pajak pusat itu ada beberapa pajak, teman-teman. Next slide. Nah, untuk pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagai dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ada 5 contoh pajak pusat, teman-teman, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan kemampuan ekonomi seseorang. Lalu ada pajak pertambahan nilai, yaitu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Nah, apa itu pengusaha kena pajak? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, contohnya ini misalkan teman-teman membeli sebuah handphone. Nah, biasanya ditulis di harganya ya, harga sudah termasuk PPN. Nah, artinya teman-teman di sini misalkan membeli HP harganya 10 juta itu di dalamnya sudah termasuk PPN. Kemudian ada pajak penjualan barang mewah atau sering kita singkat dengan PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi barang yang tergolong mewah. Misalkan nih teman-teman membeli mobil di dealer seharga 500 juta. Nah, di dalam harga jual tersebut itu sudah termasuk PPNBM. Gitu. Lalu ada bea materai, yaitu pajak atas dokumen. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing dong sama bea materai itu. Contohnya itu materai yang 3.000 sama 6.000 yang sering kita pakai dalam dokumen-dokumen resmi. Lalu ada PBB atau pajak bumi dan bangunan sektor P3, yaitu perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Perlu teman-teman perhatikan bahwa PBB ini bisa masuk dalam pajak pusat dan daerah. Nah, untuk yang termasuk dalam pajak pusat yaitu PBB 3 atau pajak atas objek perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa setiap daerah itu bisa saja berbeda pajak daerahnya, tergantung kondisi dari daerah tersebut. Oke, yang pertama saya akan membahas dari pajak provinsi. Contoh pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, pasti teman-teman ini sudah pernah membayar pajak provinsi, salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor. Misalkan teman-teman ganti STNK atau plat nomor teman-teman habis. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu tentang pajak kabupaten atau kota. Nah, di sini ada contoh beberapa pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Nah, mesti teman-teman nih sudah sering menjumpai atau yaitu pajak restoran. Nah, pajak restoran ini misalkan teman-teman pergi ke fast food, misalkan KFC atau McD. Nah, di situ kan dituliskan pajak 10% ya. Nah, artinya teman-teman ini sudah membayar pajak restoran 10%. Nah, itu itu bukan pajak pertambahan, tapi pajak restoran atau pajak daerah. Lanjut, slide itu, next slide. Di pajak daerah atau pajak kabupaten atau kota juga terdapat mineral bukan logam dan bahan, tapi pajak air tanah, pajak burung walet, seperti yang saya sudah bilang pada awal tadi, bahwa antar daerah itu bisa saja berbeda pada daerahnya. Misalkan pada daerah X dapat pajak sarang burung walet, sedangkan pada daerah lainnya tidak terdapat pajak sarang burung walet. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang subjek pajak. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat beberapa subjek pajak, yaitu yang pertama, orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan juga bentuk usaha tetap. Nah, lalu subjek pajak ini terbagi subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Apa aja sih itu? Nah, subjek pajak dalam negeri, yaitu ini pengertian dari orang pribadi, teman-teman. Jadi SPDN orang pribadi, yaitu seseorang yang lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Berniat yaitu badan yang didirikan atau
di Indonesia. Nah, kemudian juga ada warisan yang belum terbagi. Lalu kita masuk ke SPLN atau subjek pajak luar negeri, yaitu ada SPLN orang pribadi. Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia, tetapi dalam kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, kemudian ada juga SPLN badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau bekerja di Indonesia, yang dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap, atau yang menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan BUT. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya, teman-teman. Berikut ini contoh kasus Tuan Alfred. Nah, di sini Tuan Alfred itu berada di Indonesia dari bulan Januari hingga bulan Desember hanya selama 110 hari. Nah, sesuai yang telah saya sebutkan tadi, kan buat dia bisa menjadi SPDN atau subjek pajak dalam negeri yaitu melebihi 183 hari. Nah, karena Tuan Alfred baru 160 hari, dia masih tergolong ke dalam subjek pajak luar negeri. Nah, sekarang kalau kita hitung dari bulan Februari sampai bulan Januari. Nah, ternyata Tuan Alfred tersebut sudah berada di Indonesia selama Tuan Alfred dapat kita golong dalam negeri jangka waktu 183 hari dalam 12 bulan. Nah, mungkin teman-teman udah pada paham kan ya perbedaan mendasar antara SPDN dan SPLN. Tentang wajib pajak, NPWP, dan penghasilan kena pajak. Atau sering. Oh ya, maaf lupa. Ini ada perbedaan mendasar teman-teman antara SPDN dan SPLN. Jadi yang mendasar itu yaitu tarifnya. Jadi misalkan subjek pajak dalam negeri, nah gimana? Udah pada paham kan ya? Maaf tadi slide ini kelupaan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. NPWP dan PKP. Kita masuk ke wajib pajak dulu ya teman-teman. Apa sih wajib pajak? Nah, wajib pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, sesuai dengan itu yaitu wajib pajak. Jadi dia atau pihak tersebut memang wajib menjalankan kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya kita bisa mengelompokkan wajib pajak menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Nah, buat orang pribadi ada 5 teman-teman. Yang pertama ada orang pribadi, yaitu wajib pajak yang belum menikah atau suami sebagai kepala keluarga. Kemudian ada itu berpisah, yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena dia berputusan miskin. Lalu ada pisah harta, yaitu suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena mereka menghendaki secara tertulis bahwa perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis itu. Lalu ada juga yang memilih terpisah, yaitu wanita yang sudah kawin. Selain kategori dari yang di atas, yaitu hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenai pajak terpisah karena dia memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Lalu ada juga yang terakhir yaitu warisan belum terbagi, yaitu sebagai satu subjek pajak pengganti atau menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris dari warisan tersebut. Nah, kita masuk ke wajib pajak badan. Ada 5 juga, yaitu yang pertama badan. Sekumpulan orang dan atau usaha atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Lalu ada joint operation, yaitu bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerjasama operasi. Lalu ada perwakilan, yaitu wajib
Kementerian Dagang Asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia yang bukan merupakan bentuk usaha tetap. Nah, ada yang keempat ada bendahara. Bendahara itu yang dimaksud di sini yaitu bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Lalu yang terakhir ada negara, yaitu pihak selain keempat wajib pajak sebelumnya yang telah saya sebutkan, yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, tentunya kewajiban perpajakan memerlukan adanya identitas atau dalam hal ini sering kita sebut sebagai nomor pokok wajib pajak, NPWP. Oke, kita masuk ke next slide berikutnya tentang NPWP. Nah, NPWP adalah nomor sarana dalam yang dipergunakan sebagai tanda pengenal identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya. Nah, sekarang membuat NPWP itu bisa online, teman-teman. Nggak harus kalian datang ke kantor pajak secara langsung. Jadi sekarang lebih mudah dan lebih menaati protokol kesehatan ya, karena bisa membuat dari rumah karena online. Nah, gimana, udah pada paham kan mungkin tentang sampai NPWP? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pengusaha kena pajak. Apa sih itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak atau sering kita singkat dengan PKP, yaitu pengusaha, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan juga jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Nilai tahun 1984 serta perubahannya. Nah, jadi di sini bisa kita analogikan ya, nggak setiap orang itu bisa seenaknya atau semaunya itu menarik atau memungut PPN. Seperti misalkan kita membeli barang di warung. Nah, penjual warung tersebut kan bukan merupakan PKP ya teman-teman. Maka dia tidak bisa seenaknya atau sewenang-wenangnya dia tuh memungut PPN. Jadi ada syaratnya teman-teman biar seseorang atau badan itu bisa melakukan PKP. Nah, ada sih syarat menjadi PKP. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ya teman-teman, ada beberapa syarat untuk bukan menjadi PKP. Yaitu ada 3. Yang pertama, omset atau peredaran buku. Yang omset ini yaitu penjualan kotor, teman-teman. Nah, dalam 1 tahun buku, itu melebihi 4,8 miliar rupiah. Jadi, misalkan orang yang pengusaha yang omsetnya di bawah 4,8 miliar itu belum bisa dikukuhkan. Nah, lalu melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP. Kemudian yang terakhir melewati proses survei di PP atau KP2P tempat pengusaha tersebut terdaftar sebagai WP. Nah, tapi teman-teman, misalkan ada pengusaha atau orang pribadi atau badan gitu ya, dia memiliki omset kurang dari 4,8 miliar. Nah, tapi itu karena walaupun dia tidak memenuhi syarat yang pertama, tapi dia dapat mengajukan diri atau memilih untuk dikukuhkan PKP agar dia bisa memungut PPN. Nah, tapi dia juga harus melengkapi dokumen dan syarat-syaratnya ya teman-teman, dan juga melewati proses survei. Nah, kira-kira materi yang saya sampaikan segitu aja teman-teman. Mungkin bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat ya. Dan semoga teman-teman pada paham. Selanjutnya, oh ya terima kasih. Bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang sangat menarik ya teman-teman yang disampaikan oleh Saudara Andri. Bagaimana hal-hal dasar lah kalau saya bisa bilang ini ya mengenai pajak, apalagi untuk teman-teman yang masih duduk di bangku SMA ini sangat menarik kalau untuk saya pribadi. Nah, untuk selanjutnya ada materi yang tidak kalah menarik juga yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang kedua, ada Saudari Joanne Cynthia. Kepada Saudari Joanne dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Laura.
Apakah suara saya terdengar? Iya. Terdengar ya? Oke. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada rekan saya, Saudara Andri, yang telah menjelaskan teknis perpajakan ya, perpajakan dasarnya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Joan Sintiota Barat, kalian bisa panggil saya Joan. Di materi kali ini kita akan membahas salah kaprah atau persepsi salah tentang pajak yang paling sering terjadi di masyarakat. Next slide. Setidaknya ada 3 persepsi salah yang paling sering terjadi di masyarakat. Jadi, yang pertama, itu terkait dengan pinjaman. Banyak masyarakat yang mengira bahwa kegunaan NPWP itu adalah untuk mempermudah kita mendapatkan pinjaman, karena kepemilikan NPWP menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman. Lalu yang kedua, terkait dengan melamar kerja. Jadi banyak dari kita yang mengira bahwa NPWP itu gunanya untuk melamar kerja. Jadi ketika kita ingin melamar kerja, barulah kita mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP. Lalu yang ketiga, itu terkait dengan pembayaran pajak. Nah, ini adalah kesalahan atau persepsi salah yang paling sering muncul di masyarakat kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi banyak masyarakat, bahkan kaum milenial yang mengira bahwa membayar pajak itu langsung ke kantor pajaknya dan uangnya diserahkan ke petugas pajak. Hal begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin membayar pajak, kita bisa menyetor ke bank online atau bisa lewat kantor pos dan teller bank, di mana nanti uang itu bisa langsung disetor ke kas negara. Jadi petugas pajak tidak menerima uang sama sekali. Uangnya langsung masuk ke kas negara. Selanjutnya, nah, kita akan membahas juga nih kemana uang pajak kita. Kalau kita membayar sesuatu nggak tahu kemana aslinya, kita akan meragukan itu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemana aja sih uang pajak yang telah kita bayar. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi Kementerian Keuangan sebenarnya sudah mempublish laporan APBN atau Anggaran dan Belanja Negara tiap tahunnya di website www.kemenq.go.id. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat website itu. Nah, di website itu nanti teman-teman bisa tahu berapa penerimaan negara, lalu penerimaannya itu berasal dari mana saja, dan dialokasikan untuk apa. Nah, berdasarkan data APBN tahun 2020, sebesar 83,54% pendapatan negara berasal dari pajak. Artinya, pajak punya peranan penting terkait dengan penerimaan negara karena proporsinya yang besar. Jadi, kalau penerimaan pajak lumpuh, maka negara untuk kebutuhannya akan tersendat. Dan ini bisa berimbas ke kesejahteraan rakyat. Nah, selain penerimaan pajak, ada juga penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Namun bisa teman-teman lihat di slide ya, proporsinya sangat kecil sehingga dia kurang signifikan. Next slide. Nah, berikut ini, di gambar ini teman-teman bisa lihat, ini adalah alokasi anggaran pendapatan belanja dan negara atau APBN berdasarkan fungsinya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada dana APBN yang digunakan untuk pelayanan umum, ekonomi, pertahanan keamanan, dan perlindungan sosial, dan masih banyak. Nah, itu tadi bisa dilihat di sebelah kiri ada transfer ke daerah sebesar 856,9 triliun. Nah, transfer ke daerah dan dana desa ini merupakan alokasi dengan alokasi ini diharapkan nantinya pembangunan di daerah dan di pusat bisa meningkat. Lalu selanjutnya, nah ini adalah pokok bahasan yang menurut saya paling penting ya dari di sini kita akan membahas seberapa penting sih pajak dan apa kalau awali dulu dengan memahami apa itu tax ratio. Tax ratio itu adalah angka yang mengukur kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari total perekonomian. Sehingga ukuran tax ratio ini menentukan
seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Kalau misalnya tax ratio-nya rendah, berarti pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Sedangkan kalau tax ratio-nya tinggi, pemerintah bisa lebih banyak berbuat melalui alokasi APBN tadi. Kalau misalnya pendapatan yang dikumpulkan sedikit kan otomatis kita jadinya nggak bisa belanja dong. Nah, makanya itu tax ratio ini sangat krusial bagi negara. Nah, sehingga bisa saya simpulkan ya bahwa kalau semakin tinggi tax ratio artinya negara ini semakin bagus. Nah, lalu apa hubungannya tax ratio tadi dengan kita sebagai milenial yang nantinya akan jadi wajib pajak? Nah, jadi salah satu faktor yang menentukan tax ratio adalah kepatuhan kita atau tax compliance kita untuk membayar pajak. Jadi kalau kita tidak patuh, maka hal itu akan berpengaruh ke besar kecilnya tax ratio. Dan perlu diingat juga bahwa negara kita itu menganut sistem self-assessment. Artinya negara memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajaknya. Sedangkan ada lagi satu sistem namanya official assessment. Nah, untuk sistem itu, pemerintah menentukan sendiri besaran pajaknya, dan kita sebagai warga negara mau nggak mau harus bayar sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang pajak kita 100 juta, ya kita harus bayar 100 juta. Nah, berbeda dengan Indonesia, Indonesia sendiri ingin agar masyarakat dan negara itu terjalin kepercayaan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada kita untuk dengan secara mandiri dan self-assessment menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajaknya. Oleh karena itu, kontribusi dan kesadaran kita sangat menentukan tinggi rendahnya tax ratio. Artinya juga menentukan kemampuan negara untuk membiayai keperluan yang nantinya toh akan digunakan untuk kita-kita juga. Makanya tadi telah dijelaskan oleh saudara Andri bahwa pajak itu sifatnya tidak ada kontraprestasi atau imbalan langsung. Next slide. Nah, ini adalah negara-negara dengan tax ratio yang cukup menjadi panutan ya. Pertama di sini ada Prancis, dan teman-teman bisa lihat selanjutnya tax ratio-nya sekitar 40, sekian. Nah, kalau teman-teman lihat, negara-negara ini didominasi oleh negara-negara Skandinavia. Nah, lalu bagaimana dengan tax ratio Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Tax ratio Indonesia di tahun 2017 itu adalah 10,7. Dan trennya cenderung turun dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Nah, hal ini menurut saya pribadi cukup memprihatinkan ya, karena menurut saya sendiri ekonomi Indonesia itu sebenarnya bagus dan menuju ke arah yang lebih baik. Namun kenapa tax ratio-nya malah kecil? Nah, oleh karena itu kita perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa meningkatkan tax ratio ini melalui kesadaran pajak kita. Next slide. Nah, tabel ini, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, tabel ini adalah tabel yang menunjukkan komposisi pendapatan dan belanja Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020. Yang berwarna biru muda, yang sebelah kiri itu adalah pendapatan, dan yang sebelah kanan, yang berwarna biru tua itu adalah belanja. Dan dari tahun ke tahun, belanja itu selalu lebih besar dari pendapatan. Artinya apa? Artinya pendapatan yang tadinya sudah dikumpulkan melalui tadi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan negara. Jadi pendapatan yang tadi dikumpulkan ternyata tidak bisa membiayai kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu, apa solusinya? Ya, kalau uangnya lebih kecil daripada kebutuhan kita, otomatis kita salah satu caranya adalah dengan berhutang. Nah, lalu bagaimana caranya agar utang ini bisa berkurang, terutama utang kita ke luar negeri? Karena kalau bisa kita sebagai suatu negara, kalau bisa jangan terlalu mengandalkan hutang ke luar negeri. Nah, di sini ada dua cara ya. Yang pertama, yaitu dengan cara pemerintah yang berhutang sendiri ke rakyatnya, dan menerbitkan
obligasi. Contohnya seperti sukuk retail ya. Jadi pemerintah nanti menerbitkan obligasi dan kita membeli obligasi itu, lalu pada saat itu tempo kita bisa mendapat imbalan berupa bunga. Jadi seperti pemerintah berutang kepada rakyatnya sendiri. Nah, lalu ada juga salah satu caranya yaitu dengan cara meningkatkan tax ratio di Indonesia. Kalau misalnya tax ratio-nya naik, penerimaan pajaknya naik, otomatis uang yang dikumpulkan cukup untuk membiayai keperluan negara, sehingga kebutuhannya bisa tercukupi dan pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu kita perlu bekerja sama dan membantu pemerintah untuk hal ini. Next slide. Nah, lalu sebagai kaum milenial nih, kita punya banyak potensi, cuman potensi ini kadang tidak kita sadari ya. Sekalipun kita tidak punya uang, dan untuk sekarang ini ya tidak punya uang ya, karena masih jadi anak kos. Namun kita punya pengetahuan, komunitas, dan pengaruh. Nah, inilah yang jadi modal kita untuk bisa membangun negeri ini ke depannya nanti. Next slide. Nah, ini adalah demografi pemuda Indonesia. Di sini digambarkan ada 1 anak muda dan 3 kakek-kakek. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, yang masuk kategori pemuda itu adalah dari usia 16 hingga 30 tahun. Jadi teman-teman di sini, yang anak muda itu adalah dari usia 16 hingga 30 tahun, dan yang 3 kakek-kakek itu selain dari rentang itu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, berdasarkan data BPS tahun 2019, dari 267 juta penduduk Indonesia, 1 dari 4-nya adalah pemuda. Artinya 25% penduduk Indonesia itu adalah pemuda, yaitu sekitar 64,19 juta. Bayangkan teman-teman, 1/4 dari penduduk Indonesia yang pemuda itu banyak loh, banyak sekali. Jadi kita patut bersyukur ya atas bonus demografi ini, karena tidak semua negara juga yang pemudanya bisa sebanyak ini. Nah, coba kita bayangkan ya, berapa potensi yang bisa dihasilkan oleh pemuda Indonesia kalau mereka mau taat membayar pajak. Nah, di slide ini ada simulasi perhitungan potensi pajak milenial. Ini adalah hitungan kasar saja ya, jadi tidak menerapkan prinsip apa-apa. Di sini hanya menggunakan matematika biasa. Nah, misalkan penghasilan kita dalam sebulan itu 5 juta. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti nanti gajinya di atas UMR di bawahnya 5 juta per bulan. Nah, artinya dalam 1 tahun kita bisa mendapat penghasilan sebesar 60 juta, yaitu 5 juta tadi dikalikan dengan 12 bulan. Lalu 60 juta ini akan dikurangi dengan pengurang yang namanya PKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi dalam menghitung PPh orang pribadi, ada yang namanya pengurang, dan pengurang ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, status pernikahan atau tidak, dan yang kedua terkait dengan tanggungan. Kita punya tanggungan atau tidak. Tanggungan ini biasanya anak ya contohnya. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman semua belum menikah dan belum mempunyai anak, sehingga penghasilan tidak kena pajaknya adalah sebesar 54 juta. 60 juta tadi dikurangi dengan 54 juta, didapatlah dasar perhitungannya sebesar 6 juta. Nah, ini menjadi dasar perhitungan untuk dikenakan pajak, dan kita kalikan dengan tarif PPh lapisan pertama itu sebesar 5%. Didapatlah pajak penghasilan yang terhutang selama setahun sebesar 300.000. Artinya dalam 1 bulan kita harus bayar 25.000 ya. Jadi 300.000 dibagi 12 kita dapat 25.000. Nah, coba teman bayangkan 64,9 juta pemuda tadi yang merupakan 1/4 penduduk Indonesia itu mau taat dan membayar pajak secara teratur. Walaupun jumlah yang kita bayarkan itu kecil, hanya 25.000 per bulannya, namun potensi yang akan masuk ke kas negara itu cukup besar ya, yaitu sebesar 19,257 triliun. Di sini saya mau kasih gambaran ya, uang sebanyak ini bisa dipakai buat apa. Jadi dengan uang sebesar 19,257 triliun, kita bisa membuat 2 stasiun MRT seperti yang ada di Jakarta. Luar biasa banget kan.
Padahal itu hanya dengan kita membayar pajak secara teratur dan hanya dari anak mudanya aja. Dan jumlah itu pun kalau kita jadi pegawai dengan gaji 5 juta per bulan. Saya yakin teman-teman di sini pasti mau penghasilannya lebih besar daripada 5 juta. Jadi dengan buka usaha sampingan seperti buka coffee shop lah, laundry atau jual kue kekinian. Nah, jadi penghasilan kita pastinya nanti ke depannya akan lebih besar lagi dari ini. Sehingga otomatis potensi pajak yang dihasilkan juga akan lebih besar. Nah, oleh karena itu, potensi pajak kita itu, kita sebagai milenial harus sadar bahwa potensi yang kita itu sangat besar. Dan kalau misalnya kita taat dan membayar pajak, maka kita akan secara tidak langsung sangat membantu negara untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan negara. Nah, itulah pentingnya kesadaran pajak bagi kaum milenial. Next slide. Nah, saya kira itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita yang kedua ini dari narasumber kita, Joanne. Saya tadi sangat tertarik nih karena langsung cerita nyata. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman yang di sini sama sih tertariknya seperti saya. Mungkin ada pertanyaan. Boleh ditanyakan ya teman-teman di kolom chat. Nah, untuk yang pertama, kita udah sama-sama melihat ada pertanyaan dari Mbak Salsabila Balkis. Untuk Mbak Salsabila Balkis, boleh open mic Mbak, langsung ditanyakan nih pertanyaannya kepada siapa narasumbernya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya dituju ke narasumber Saudara Andri. Pertanyaannya, apakah semua orang wajib memiliki NPWP? Lalu apabila wajib, kapan dan bagaimana cara memperolehnya? Terus apakah dampaknya bagi kita jika kita tidak memiliki NPWP? Terima kasih. Terima kasih Mbak Salsabila. Kalau boleh tahu Mbak Salsabila ini dari sekolah atau kampus mana ya Mbak? Saya dari SMA Negeri 2 Kota Kediri. Aduh, terima kasih Mbak. Mungkin untuk narasumber Andri, boleh dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Salsabila. Baik, ini langsung saya jawab aja ya. Iya, boleh langsung saja. Ya. Baik, terima kasih Salsabila atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya kan, apakah semua orang wajib mempunyai NPWP ya? Nah, jadi pada prinsipnya, wajib atau tidak ada penghasilan. Nah, maka dia itu sebenarnya wajib memiliki NPWP. Nah, kira-kira kapan sih? Ya tadi, saat dia memiliki penghasilan atau sudah memenuhi syarat subjektif, yaitu dia memiliki penghasilan di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak di atas 54 juta dalam setahun. Nah, terus pertanyaannya ada lagi kan, bisa didaftar gitu ya? Dibuat di mana ya? Kalau buat di mana atau misalkan Salsabila mau buat lihat online, itu ada di situs di DJP yaitu e.co.id. Nah, di situs itu nanti kalian bisa mendaftarkan NPWP secara online. Gitu. Lalu pertanyaannya yang terakhir, bagaimana dampaknya terhadap kita jika tidak memiliki NPWP? Terima kasih. Nah, dampaknya itu bisa bermacam-macam ya. Misalkan salah satunya yaitu kita yang tidak memiliki NPWP dapat dikenakan tarif pajak lebih tinggi yaitu 200% atau 2 kali lipatnya. Misalkan kita melakukan memberikan jasa pada orang nih. Misalkan jasa kita dihargai 50 juta. Nah, asas jasa itu kan dipotong misalkan 2% ya. Nah, karena kita tidak punya NPWP, maka kita dipotongnya jadinya 200%. Artinya kita dipotong 2% dikali 200% ya jasa kita persen. Seharusnya kalau kita punya NPWP bisa hanya 2% gitu. Nah, selain itu ada juga sih syarat-syarat lain yaitu
tidak bisa juga misalkan kamu sudah berpenghasilan dan tidak memiliki NPWP, maka otomatis kan kamu tidak melaporkan penghasilan kamu dalam SPT tahunan ya. Nah, bila kamu tidak melaporkan itu kan juga bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Gitu, Salsabila. Mungkin kalau ada yang belum jelas atau jawaban saya yang mungkin belum bikin kamu paham, bisa ditanyakan lagi. Iya, sudah. Terima kasih banyak, Kak. Oh, udah ya. Sama-sama, Salsabila. Terima kasih kepada narasumber Andri yang sudah menjelaskan terkait NPWP. Mungkin kita ada pertanyaan kita selang-seling ya teman-teman, karena kemarin kita sudah membuka kolom pertanyaan juga ketika di link pendaftaran. Saya lihat di link pendaftaran ada yang bertanya seperti ini. Ditujukan kepada narasumber Joanna. Kemana saja aliran uang pajak? Mengapa masih banyak pembangunan yang terkendala, serta sarana dan prasarana yang masih kurang seperti jalan Trans Sulawesi yang masih buruk sepanjang Sulawesi Selatan? Ini ditanyakan oleh teman kita Mulfi dari Politeknik Pos Indonesia. Mungkin kepada narasumber Joanna bisa dipersilahkan menjawab. Baik Laura, ini tadi pertanyaannya dari siapa? Mulfi ya? Dari Mulfi, betul sekali. Mulfi, terima kasih atas pertanyaannya, sangat kritis sekali. Jadi, kemana sih uang pajak kita dan dialokasikannya itu untuk apa? Kalau misalnya memang dialokasikan, kok jalannya masih rusak? Oke, jadi di sini saya akan meluruskan ya teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi di slide, dana yang telah dikumpulkan pemerintah dari pajak, PNBP, dan hibah itu dialokasikan untuk banyak hal. Ada untuk perekonomian, perlindungan sosial, pertahanan dan keamanan, dan alokasi lain sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Nah, seperti contohnya nih, untuk saat ini karena kita sedang dilanda COVID, alokasi belanja negara itu banyak yang untuk pembelian vaksin dan juga tenaga medis. Nah, oleh karena itu, saya berpendapat bahwa mungkin alokasi yang digunakan untuk jalanan tadi itu belum bisa membiayai penyelesaian jalan sampai dengan selesai. Jadi mungkin alokasi untuk infrastruktur daerahnya belum cukup untuk membiayai sampai jalan itu jadi bagus. Namun kami juga sadar bahwa penyelesaian suatu proyek itu banyak faktornya. Jadi bukan hanya dari alokasinya. Penyerapan dari dana itu juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan jalan itu jadi bagus atau enggak. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan ini cukup kompleks ya. Namun ya kami hanya menjawab dari ranah kami, yaitu yang tadi pajak dan penerimaan negara itu dialokasikan untuk banyak hal. Jadi mungkin belum bisa membiayai pembangunan jalan sampai dengan selesai. Saya kira itu jawaban dari saya, Laura. Terima kasih Mbak Joan atas penjelasannya mengenai alokasi pajak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Joan lagi. Sepertinya memang materi Mbak Joan sedikit menarik perhatian peserta ya Mbak. Dari Linda Ainun Rosida. Mungkin untuk Mbak Linda bisa on mic Mbak untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih untuk moderator. Izin bertanya untuk Kak Joan. Bagaimana jika ada orang tidak bayar pajak? Bagaimana tanggapan Kak Joanna? Terima kasih. Baik Linda, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab ya, Laura. Oke. Ya, langsung aja Mbak Jo. Oke. Terima kasih Linda atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya juga bagus ya. Bagaimana jika ada banyak orang yang tidak bayar pajak? Pajak itu kan menjadi penerimaan negara, jadi pendapatan untuk negara. Kalau nggak ada pajak, maka pemerintah nggak bisa membiayai kebutuhan negara.
Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kenapa pajak ini jadi signifikan dan penting? Karena proporsinya dari semua penerimaan negara, 100% penerimaan negara, 85%-nya berasal dari pajak. Jadi kalau banyak orang yang nggak bayar pajak, dan banyak orang yang nggak mau bayar pajak, maka 80% tadi bisa jadi hilang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya ke kita sendiri. Ke kita sendiri, contohnya seperti jalanan tadi. Jadi kita nggak bisa perbaiki jalanan untuk kebutuhan pendidikan. Kita nggak bisa, dan lain-lain. Bahkan untuk sekarang ini, misalnya karena orang-orang pada nggak bayar pajak, kita jadinya nggak bisa membiayai kebutuhan kita terkait untuk pemulihan ekonomi nasional dan terkait dengan COVID. Nah, jadi itu sih akibatnya. Kalau misalnya kita nggak bayar pajak, maka penerimaan negara tidak cukup. Dan yang parahnya lagi, kalau misalnya penerimaan negara nggak cukup, otomatis kan pemerintah harus ngutang. Jadinya utang kita makin banyak, dan takutnya jadinya tidak terkendali. Karena kalau di dalam undang-undang itu kan batas utang itu 3%. Di atas 3% bisa jadi bahaya untuk negara. Begitu, Linda, tanggapan saya. Atau ada yang mau ditanya, atau ada yang kurang jelas? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih atas mengenai bagaimana ya pentingnya pajak bagi kita sendiri dan negara kita. Nah, ada pertanyaan yang diajukan kepada Saudara Ari. Itu dan ketika bisa on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya di sini mau bertanya. Nah, apakah NPWP bisa dihapuskan? Kan NPWP dihapuskan, Kak. Maaf tadi. Udah ya, itu aja ya? Iya, itu aja, Kak. Oh ya, baik. Di sini, Mungkin, baik, terima kasih pertanyaannya dari Sartika ya. Maaf, narasumber Andri, bisa nih sekalian rangkum sama pertanyaan dari Mutiah, sama-sama bahas PTKP juga. Oh, yang PTKP atasnya itu ya? Ya, karena berarti sepertinya Saudara Andri membahas sedikit tentang PTKP ya. Oh iya. Jadi saya jawab pertanyaan Sartika dulu ya? Iya, boleh. Baik. Untuk NPWP sendiri, bisa dihapuskan. Syaratnya, yaitu misal syaratnya sendiri itu sudah diatur dalam undang-undang. Misalkan orang tersebut meninggal dunia atau orang tersebut berniat untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Jadi misalkan dia pengen pindah kewarganegaraan nih, dia minta atau izin untuk menghapuskan NPWP-nya. Terus ada juga misalkan badan yang sudah pilot atau bangkrut, nah itu dia juga bisa menghapuskan NPWP-nya. Nah, selain itu, syarat-syaratnya itu ada di undang-undang, teman-teman. Jadi, nggak sembarangan ya, misalkan saya tiba-tiba udah dapat gaji nih, gaji terus, tapi saya iseng-iseng pengen hapus NPWP. Nah, itu nggak bisa. Jadi, syarat-syaratnya itu bisa ada di undang-undang. Jadi, nggak setiap orang bisa sembarangan menghapus NPWP. Gitu, Sartika. Apa jelas? Atau apakah kurang jelas? Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Sudah jelas. Oke, terima kasih juga. Oke, ini dari Mutiah. PTKP gimana, Kak? Apa gunanya PTKP? Kenapa nggak atas 60 juta dikenakan pajak semua? Nah, jadi sebenarnya PTKP ini yaitu penghasilan tidak kena pajak. Jadi kenapa sih teman-teman ada PTKP? Sebenarnya PTKP itu bentuk insentif atau bentuk istilahnya diskon gitu teman-teman dari pemerintah kepada rakyat Indonesia. Bayangkan ya, misalkan kalian nih kerja di kantor gaji 10 juta. Nah, dari gaji 10 juta sebulan itu kan setahun 120 juta ya. Dikali 12, 10 juta kali 12 kan 120 juta. Nah,
bayangkan misalkan kalian dari 120 juta itu kan pajak semuanya. Apa nggak kalian rugi malahan? Nah, jadi makanya pemerintah itu membuat adanya istilah PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak, agar pajak yang dikenakan pada kalian itu bisa berkurang. Jadi misalkan PTKP tadi kan disebutkan oleh Joanna, dan saya juga menyebutkan bahwa sebulan itu 4.500.000 atau dalam setahun itu 54 juta. Jadi misalkan tadi orang sebut gajinya setahun 120 juta, maka penghasilan yang hanya dikenakan pajak itu hanya 120 juta dikurangi dengan PTKP 54 juta. Artinya apa? Adanya PTKP ini bisa dibilang meringankan beban pajak juga bagi masyarakat Indonesia. Begitu sih penjelasannya. Gimana Mutia? Atau apakah kurang jelas? Sudah jelas, makasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada narasumber Andri yang sudah membantu menjawab ya sebenarnya untuk pertanyaan kepada Mbak Joan, tapi saya sepertinya salah sedikit, mohon maaf sebelumnya kepada narasumber Andri. Mungkin ada pertanyaan satu lagi dari Gandhi Napitupulu. Boleh langsung on mic, saudara Gandhi Napitupulu. Ya, selamat pagi kakak pemateri dan teman-teman. Ya, pertanyaan saya, kan kalau penjelasan kayak gaji 5 juta per pemuda itu kan udah sering kita dengar dan sudah kayak terkesan klise gitu. Nah, menurut dari kakak pemateri, langkah konkret yang dapat kita lakukan sebagai pemuda gitu untuk dapat meningkatkan kesadaran bayar pajak gitu apa ya kak? Kalau kayak seminar gini kan yang hadir itu hanya sebagian kecil persen gitu loh dari jumlah pemuda di Indonesia. Terima kasih. Langsung dijawab saja Laura. Ini sepertinya untuk Ya, keduanya langsung ya. dijawab aja. Iya, Untuk sepertinya ya mungkin pendapat kedua narasumber nih, karena pengen saran kan dari narasumber sendiri. Oke, berarti untuk saya dan Andri ya. Saya mulai duluan, Andri. Oke. Ya, silakan. Gandhi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kritis banget sih pertanyaannya. Karena kalau seminar kali ini kan yang datang, yang dengar cuma 40-an orang. Terus langkah konkret pemuda itu apa sih? Nah, disitulah tujuan kami, Gandhi. Jadi, dengan seminar kali ini, Gandhi dan teman-teman yang lainnya bisa paham urgensi dari pajak itu apa. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah nggak usah lah bayar pajak, ngapain bayar pajak, orang kita nggak dapat apa-apa. Nah, saya berharapnya di sini Gandhi bisa meluruskan persepsi itu, persepsi-persepsi yang salah di masyarakat tentang pajak. Nah, kalau menurut saya sih itu ya langkah konkretnya. Tapi sebelum ke situ, menurut saya pribadi, kalau dari dalam diri sendiri, untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak itu mulai dari kejujuran kita sendiri. Kalau kita di sekolah jujur, di masyarakat jujur, di keluarga juga kita jujur, maka secara otomatis akan terbentuk sikap yang mau berkontribusi untuk negara. Kalau menurut pandangan saya sih itu, Gandhi. Baik, terima kasih Kak. Izin menambahkan juga ya Gandhi, sebenarnya jawabannya Joanne ini udah lengkap banget. Tapi kalau dari sisi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak sendiri, itu dari DJP sudah ada program namanya relawan pajak. Jadi pemuda-pemuda atau milenial yang ingin berkontribusi atau merasakan gimana sih, ngerti apa itu wajib tentang pajak, bisa ikut dalam relawan pajak. Nah, adanya relawan juga sebagai apa ya istilahnya, kayak menyebarkan atau mengenalkan pajak pada kaum milenial gitu. Jadi dari pemudanya ada, dan dari pemerintah juga ada. Itu Gandhi, tambahan dari saya. Itu aja. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber Andri dan Joan, dan juga terima kasih kepada peserta yang udah bertanya. Mungkin kita buat pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktu kita takutnya terlalu molor. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada
Saudara Andri lagi nih kayaknya, jadi favorit kayaknya ya. Pertanyaannya oleh peserta Jain. Nah, boleh on mic untuk langsung menanyakan pertanyaannya? Untuk peserta Jain boleh on mic? Oh, maaf, mic saya sedang error. Mungkin saya bacakan aja ya narasumber Andri. Untuk pertanyaannya, kalau saya main saham nih, terus kan saya dapat duit dari dividen atau dari capital gain, apakah keuntungannya harus dilaporkan ke kantor pajak ya, Kak? Terima kasih. Baik. Ini langsung saya jawab aja ya, Mbak Laura. Iya, langsung saja. Jadi di SPT itu nanti ada bagian-bagiannya sendiri, Mas Zain. Jadi ada, ini kan udah, tadi kan saya dibahas di awal itu pajak-pajak secara awal kayak gambaran. Nah ini mungkin udah masuk ke tingkat selanjutnya. Jadi saya jawab aja. Nah, buat misalkan Mas Zain ini main saham, terus dapat capital gain, terus dapat dividen. Nah, atas dividen dan capital gain itu masuk ke dalam pajak final. Nah, dalam pajak final itu di lembar SPT juga ada. Jadi silakan nanti di-input di dalam situ. Nah, dari sekuritas atau penyedia saham itu, misalkan Mas Zain dapat dividen atau dapat capital gain itu juga sudah dipotong pajak final kok. Jadi Mas Zain tinggal lapor aja gitu. Terima kasih. Ada tanggapan untuk dari Mas Zain? Mungkin ya, Mas dari Zain, kolom chat. bagaimana Mas Zain? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Oh, Oke, iya. sudah memuaskan sekali Sama-sama. ya. Terima kasih untuk narasumber Andri. Mungkin sesi tanya jawabnya kita tutup di sini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan karena mungkin sudah terbukakan karena ada diskusi, boleh ditanyakan di grup WA yang telah kita sediakan. Kami sangat terbuka untuk menerima pertanyaan teman-teman, bukan hanya sebatas webinar ini saja. Mungkin ke depannya kalau ada pertanyaan terkait materinya, boleh ditanyakan di grup WA ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mendengar, saya akan menyampaikan kesimpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar kita. Dari materi yang disampaikan oleh dua narasumber, saya mendapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kewajiban perpajakan, di mana setiap masyarakat sebagai subjek pajak dan dengan memenuhi syarat tertentu dikatakan sebagai wajib pajak. Nah, urgensi pajak sendiri adalah mempengaruhi tax ratio kita. Jika tax ratio, maka pemenuhan belanja negara akan berpengaruh sehingga mempengaruhi terjalannya pemerintahan di Indonesia. Untuk pertanyaan tadi bisa saya simpulkan ada yang bahwa pajak dananya itu dialokasikan di beberapa bidang tertentu. Jadi bukan hanya di bidang infrastruktur, tapi mungkin di bidang lain, sehingga mungkin alokasi dana di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan tidak bisa sepenuhnya difokuskan, tapi tapi pemerintah berusaha untuk memaksimalkannya. Nah, pentingnya pajak karena pajak merupakan proporsi yang terbesar dari sumber penerimaan negara kita, hingga jika pajak tidak terpenuhi dan kita sebagai kaum milenial tidak menyadari dan tidak patuh untuk membayar pajak, akan mempengaruhi juga kepada diri kita sendiri akan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana caranya kita sebagai kaum mensosialisasikan pentingnya mengenai hal pembayaran pajak ini bisa melalui komunitas yang kita miliki dan mengajaknya untuk mengikuti webinar-webinar yang bisa dilaksanakan secara online seperti ini, karena biasanya terbuka untuk umum, melalui relawan pajak, karena kaum milenial pasti punya sosial media yang bisa sama-sama men-sharingkan dan mengajak untuk membayar pajak. Mungkin
hal ini yang bisa saya tarik kesimpulan dari webinar dari dua narasumber kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Andri dan narasumber Tuan yang telah memberikan materi yang sangat menarik, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan berupa tanya jawab. Jika memandu acara tadi ada tutur kata saya yang kurang mengenakan, saya memohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Laura Marpaung. Saya serahkan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Laura dan terima kasih kedua narasumber kita yang telah memberikan pemaparan materi dan luar biasa. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendapat materi dari narasumber kita tadi? Terus tadi ada sesi diskusi tanya jawab yang lumayan panjang juga. Semoga penjelasan tadi membuat teman-teman menjadi lebih paham, lebih plong gitu, lebih lega sebelumnya. Kalau misalnya masih bingung tentang pajak, sekarang seharusnya sudah tahu dong. Oke, gimana nih teman-teman? Masih semangat kan? Masih dong harusnya. Tadi kan sudah ada pretest untuk menguji teman-teman tentang pajak. Nah, sekarang untuk menguji semangat teman-teman setelah mendapatkan pencerahan ilmu tadi, kita coba dengan post test. Jadi teman-teman mohon disiapkan gadgetnya. Post test kali ini akan dilakukan melalui quizzes. Jadi teman-teman dimohon untuk membuka browsernya dan klik joinmyquizzes.com. Lalu silakan teman-teman masukkan kode angkanya 746001. Nah, tulisan teman-teman dengan benar ya, karena untuk memudahkan panitia mengetahui progres teman-teman tadi. Nah, dulu teman-teman. Ya, ditunggu ya teman-teman. Oh iya, sungguh-sungguh ya, karena nanti bakalan ada hadiah yang menarik nih yang menanti teman-teman semua. Jadi nanti bakalan ada top 3-nya. Jadi teman-teman kerjakan baik supaya bisa mendapatkan hadiah menariknya. Ya, baru 1 nih. Ya. 3. Ya, masih ditunggu ya teman-teman. Silakan joinmyquizzes.com. Kodenya jangan lupa 746001. Nanti bakalan ada hadiah menarik yang udah berapa ini? Udah ada 11. Ayo lagi, join lagi teman-teman. Yang belum join, silakan. Jangan lupa menuliskan pakai nama asli ya teman-teman. Biar nanti panitia mudah menentukan siapa top 3-nya. Ayo, mana lagi ini? Masih 14. Ayo teman-teman. Ayo lagi, banyak loh ini jumlahnya. Kok masih 15 ya? Baik, kita tunggu sampai pukul 11.19
11.20 ya. Oke, silakan. Bagi yang belum join, silakan join. Kurang 2 menit lagi. Silakan teman-teman. Ada hadiah menariknya loh. Masa nggak ikutan? Ayo lagi. Masih 19 nih yang masih. Ayo, kurang 1 menit. Kita tunggu. Nanti pukul 11.20 kita mulai ya. Jadi silakan bagi yang belum join. Dan teman-teman usahakan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa ada hadiah menarik yang menanti kalian. Oke, kurang sedikit lagi. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.20 dan sepertinya teman-teman sudah siap. Untuk panitianya sepertinya juga sudah siap. Ya, langsung aja kita mulai dan selamat mengerjakan.
Gimana nih teman-teman sama pas tesnya barusan? Seru nggak? Kelihatannya seru ya, dan hasilnya kayaknya meningkat cukup bagus nih dibandingkan dengan pretest tadi. Jadi selamat buat teman-teman semuanya, yeay! Tapi sebelumnya kami mengumumkan nama pemenangnya, meskipun sudah terlihat jelas ya di layar siapa nama pemenangnya, kami panitia mau mengingatkan kepada teman-teman jangan sampai lupa mengisi daftar hadir dan kuesioner saran. Dan pastikan juga nama teman-teman ditulis dengan benar agar tidak terjadi kekeliruan di e-sertifikat yang akan diterima teman-teman nanti. Oke, langsung saja ya teman-teman. Sambil menunggu pengisian daftar hadir dan kuesioner dari teman-teman, kami akan mengumumkan siapa nih pemenangnya. Ya, top 3-nya berdasarkan nilai prestasi tadi. Bisa ditampilin lagi nggak kepada panitianya? Siapa tadi? Yang ada di... Oh, ya. Sudah terlihat ya, teman. Di sini ada, ya yang terlihat nih ada 4 nama ya. Untuk urutan pertama nih, ada Rifki. Dengan nilai berapa nih? Kecil ya, nggak terlalu... 10.390 ya. Terus untuk peringkat kedua ada Johannes. Peringkat 3 ada Natalia. Untuk yang keempat ada Junda. Wah, selamat ya buat kalian. Dan selamat juga buat teman-teman yang lain. Cuma yang keempat ini mereka ada di urutan yang teratas. Nah, sekali lagi tepuk tangan ya. Selamat kepada para pemenang, selamat kepada nomor 1, 2, dan 3. Mohon maaf nih untuk yang nomor 4 tidak tidak masuk ke dalam peringkat yang sudah saya bilang tadi karena memang kami hanya mengambil nilai 3 teratas gitu ya. Tidak apa-apa ya teman-teman, untuk ya kalian yang belum beruntung jangan berkecil hati karena masih banyak di luar sana kesempatan, keberuntungan yang menanti teman-teman semua. Dan untuk yang peringkat 1, 2, 3 tadi, Rifki, Johannes, dan Natalia, jangan lupa nanti kalian mengontak panitianya ya untuk mendapatkan hadiah menariknya tadi seperti yang sudah saya bilang. Oke. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara webinar Teks 101 ini, alangkah baiknya kita mendokumentasikan dulu ya pertemuan kita sebagai kenang-kenangan nih, bahwa kita pernah bertemu dalam satu acara yang menyenangkan, yang luar biasa, dan pastinya menambah wawasan kita. Oke, jadi kita akan berfoto-foto dulu. Jadi teman-teman mohon untuk on cam dan siapkan pose terbaik kalian. Oke, ditunggu ya teman-teman. Silahkan kalian on cam terlebih dahulu. Ya, ditunggu ya teman-teman. Ayo, jangan malu-malu. Silahkan kalian on cam. Panitia sudah menunggu. Sepertinya masih banyak nih yang belum on cam. Ayo teman-teman, tidak usah malu-malu, kita cuma ingin berfoto-foto saja. Kita hanya ingin mendokumentasikan pertemuan kita hari ini. Ayo silakan teman-teman. Dan panitia tolong bersiap-siap ya. Bagaimana nih? Sepertinya sudah siap ya? Sepertinya sudah siap. Oke, langsung saja kita mulai. Siapkan pose terbaik kalian ya, teman-teman. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, lagi ya teman-teman. Nggak kerasa nih efeknya nih. Lagi. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi ya teman-teman. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup nih teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman atas kebersamaannya dalam acara webinar Teks 101 hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu pelaksanaan acara webinar hari ini ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya, semoga ini yang didapat bermanfaat. Saya Devi Oktavia, pamit undur diri, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Oh ya, dan tetap semangat ya semuanya. Semangat. Mantap. Wah. Rekornya matiin dulu ya sih. Oh iya sih.